Run Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube-nya Monkey World Garage, yaitu Monkey World Garage TV bersama gue Herman MWG. Nah, gue pengen bahas pengalaman terus settingan motor yang kebetulan banget kemarin kita baru pulang dari Malaysia untuk mengikuti kompetisi Givi Rimba Ride 2023. Yang mana jelas MWG atau gue sendiri sebagai ridernya, sebagai peserta, sebagai racernya itu bawa motor dari Indonesia. Bawa motor sendiri, bawa si Ego nih, si 390 Adventure-nya Monkey World Garage yang emang ini motor gue pakai buat segala macam event, khususnya untuk event-event off-road ataupun touring. Nah, gue pengen berbagi pengalaman, gue pengen berbagi sedikit tips atau mungkin referensi buat teman-teman yang mana teman-teman mungkin pengen ikut event yang kurang lebih sama, yaitu event yang jatuhnya sifatnya bisa dibilang ini tadi gue pikir event rally biasa, ternyata no, ini hard rally atau enduro. Jadi gila, udah gue cuma bisa bilang gila banget event kemarin, seru banget, gokil gitu loh. Dan ketahanan motor ataupun pengendaranya benar-benar diuji. Dan pastinya, alhamdulillah, motor kita, motor MWG, si Ego ini, alhamdulillah banget tidak ada trouble. Jadi zero trouble. Hanya orangnya aja yang trouble, yaitu overheat orangnya. Motornya nggak overheat, orangnya yang overheat. Oke, lo bisa lihat tadi cuplikan sebelum di video ini mulai. Seperti itulah persiapan kita dan seperti itulah yang ada atau yang kita lakuin di Rimba Ride 2023. Nah, kalian bisa lihat kan, segitu gilanya tracknya, segitu gilanya kompetisinya, segitu gokilnya peserta dan motor-motornya. Dan kebetulan kemarin untuk 390 Adventure itu cuma ada 6 motor, 6 peserta. 6 apa 7? Ya, 6 termasuk gua, berarti ada 7 peserta. Itu termasuk kita, ya kan, dari Indonesia, yang mana dari dari Malaysia dia ada 3 motor. Setahu gua itu dari WR, ya kan, terus dari KTM Penang itu dia nurunin 390 Adventure. Habis itu juga dari Vietnam, terus Vietnam dia nurunin 390 Adventure, terus Thailand juga nurunin, ya kan, dan kita juga Indonesia, terus Singapura juga ada. Dan alhamdulillahnya kalau nggak salah gue ngelihat di list ini ya, apa namanya, hasil result dari pembalap itu ada 2 motor yang di depan MWG dan banyak yang di belakang gitu loh. Yang sebagai ya kita nggak finish, kita di DNF, tapi DNF-nya dalam artian karena kita lewatin dari time yang ditentuin oleh si panitia. Jadi ada close time, ada time limit untuk sampai di 3/4 track race. Itu kalau udah lebih dari jam 3 atau setengah 4 itu udah ditutup. Karena dikhawatirin sampai ke finish itu bisa sampai malam. Karena ini kan hutan lindungnya Malaysia yang mana masih banyak binatang liar. Jadi akhirnya panitia mutusin untuk ya kita sebagai peserta yang nggak sampai gitu. Kita bukan as a finisher. Kita hanya finish tapi DNF gitu loh. Bukan finisher yang memang lo complete 100% track. Kita hanya 3/4. Oke, kita pengen bahas pengalaman yang kemarin. Pengalaman gua. Jadi thank you banget teman-teman dari Seven Korat, thank you banget teman-teman dari Rimba Ride tim Indonesia ataupun dari teman-teman lainnya gitu. Masa karena memang ada beberapa tim, ada Sparta, ada Ubas Extreme, ada CRF Rally. Kita bangga banget, gua bangga banget ngewakilin Indonesia di kancah internasional, di event internasional. Yang mana tahun ini banyak banget pembalapnya, dari pembalap yang pro sampai pembalap atau pewarung seperti gue yang cuman memang notabene hobi, ya kan. Kita hanya pengen nyari pengalaman, kita pengen nyari koneksi, kita pengen nyari persahabatan sama teman-teman seluruh dunia karena memang pesertanya itu dari berbagai, ini dari seluruh dunia, dari 43 negara kalau nggak salah dan 270 peserta. Gue finish DNF itu di 143 kalau nggak salah kemarin, gue baca resultnya. Nah, jadi thank you banget khususnya untuk tim kita, Rimba Ride tim Indonesia dan Seven Korat. Kenapa?
bisa bawa motor si Ego ini berangkat ke Malaysia dan balik ke Indonesia dengan selamat. Gitu. Pastinya juga nggak kalah ini, thank you banget untuk semua sponsor yang emang udah support Monkey World Garage untuk tampil di Rimba Ride 2023. Nah, sponsor yang teman-teman kasih itu pun ada barang yang kita pakai. Kita bahas yuk barang-barangnya apa aja. Dengan event yang emang tracknya gila, yang tracknya hard rally banget. Lo ketemu kali yang dalamnya sedengkul, lebar sungainya, lo ketemu kali atau kubangan yang dalamnya lebih dari sepaha, lo ketemu tanjakan yang nggak habis-habis dan batunya batu lepas yang di situ udah kayak macetnya kalau lo jalan pagi-pagi di Jakarta, ya kan? Tapi ini tengah hutan macet. Lo pasti lihat video-videonya ada. Motor ini bisa ngelewatin itu semua, alhamdulillah dengan selamat, gitu loh. Bener-bener motor nggak ada trouble. Teman-teman ada yang trouble koplingnya habis, ada yang trouble baterainya habis, ada yang trouble yang macam-macam lah ya, gitu kan. Tapi MWG alhamdulillah motornya juga alhamdulillah itu bener-bener baik-baik banget. Itu sampai garis finish tidak ada masalah apapun. Nah, yang pasti memang maintenance nomor satu, persiapan nomor satu yang kita lakuin. Ini motor mesin full spek standar 390 karena memang kita nggak mau mainin bagian sektor mesin. Nggak usah di 390 adventure, di RC 250 yang kita buat track day aja, mesin itu bener-bener stok, bener-bener standar. Cuman hanya remap ECU aja yang kita lakuin bersama Om Eri dari DMS Tuning karena kita anggap dengan remap ECU pun cukup. Tapi kalau di sini mesin standar, ya kan, cuma memang terakhir kita ada pergantian blok mesin dan piston. Kita pakai pistonnya yang forging, yang kualitasnya lebih bagus. Tapi untuk yang lainnya performance kita hanya mapping ECU, disupport dari DMS Tuning untuk spesialis remap ECU khususnya KTM. Habis itu kita pasangin Fuel X. Fuel X itu kita pasangin karena kenapa? Karena Fuel X itu dia dongle atau dia fuel adjuster. Jadi bisa kita naikin, turunin, kita bisa nyesuaiin bensin yang gue butuhkan di saat gue nggak dapetin sesuatu situasi atau alam yang berbeda-beda. Contoh, yang berubah-berubah. Pas start itu, ini Taman Negara Pahang Malaysia itu, dia gunung tapi panas. Jadi pas lagi start, lagi QTT, kita pertama QTT Prolog Race, itu panas banget. Jadi akhirnya bensin kita pakai Fuel X, karena kita pakai Fuel X yang Pro, ada 10 mapping, kita tambahin. Gue ngerasa, oh di mapping 5, kok motor gue ngerasa kayak terlalu kering ya. Akhirnya kita tambahin jadi 7. Nah, pas lagi race di hari kedua, itu tingkat kelembapannya tinggi, tapi nggak dingin dan panas banget gitu. Tapi itu malah gue lebih cocok gue turunin jadi ke-5. Jadi gue agak keringin, agak linin gitu loh, nggak terlalu basah. Nah itu enaknya dari si Fuel X. Jadi Fuel X sama si mapping ECU kita padu-padanin gitu kan. Kita mix and matchin. Karena itu sesuai dengan kebutuhan gue. Habis itu yang pasti gue mau review masalah ban. Karena memang gini, masalah kemarin itu yang paling banget krusial adalah pilihan ban. Sayangnya di Indonesia pilihan ban untuk standarnya si 390 Adventure belakang 17 depan 19 inch itu sangat-sangat sedikit. Jujur, gue agak-agak kecewa juga sih kenapa nggak banyak gitu kan. Teman-teman, come on, Om Aryo gitu kan, teman-teman yang lain dari Rumah Ban Motor, masukin pilihan-pilihan ban dual purpose atau ban off-road buat ukuran 17 dan 19. Kalau di luar banyak, ada pakai Motos, ada pakai apalagi tuh. Yang gue tahu tuh Motos, terus Mitas juga ada. Jadi banyak pilihan. Ada brand-brand yang brand-brand gue nggak tahu, brand nggak kenal, tapi memang dia ban pacul tapi untuk ukuran ban ini. Nah, tapi gue dapat support dari Rumah Ban Motor, kita cobain pakai Anakai Wild. Anakai Wild karena gue pikir paling kasar dibandingin pilihan yang lain. Gue sebelumnya pakai Sinco Big Block. Gue anggap dia komponnya lebih soft, jadi kurang macul kalau di jalan-jalan yang tracknya agak basah. Gue pakai Anakai Wild, gue setel anginnya di 10 PSI depan belakang, itu enak banget. Dan yang pasti velg jari-jari, build bikinan kita Monkey World Garage, kita bikin tubeless, ya kan? Kita bikin tubeless depan belakang, 10 PSI depan belakang, itu bener-bener kita ngerasa jalur yang basah, lumpur,
itu gue nggak perlu over untuk buka gas, hanya cukup dapetin momentum dan traksi, motor bisa naiknya pelan, tek 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 tek. Dan gue ngerasain itu pakai Anneke Watt lebih mudah dibandingin gue pakai ban Sinco yang sebelumnya gue pernah pakai. Jadi untuk dari segi ban yang mana penting banget di event kemarin untuk acara atau teman-teman yang suka ikut rally atau suka ikut enduro yang jalurnya becek, lumpur dan segala macam, pilihan ban nomor satu gue rasa. Gitu. Banyak teman-teman pengguna rider-rider yang pakai 390 Adventure lain itu semua ada ganti 1821. Cuman ada 2 motor gua sama tim Vietnam kalau nggak salah. Itu yang masih pakai ban standar. Pakai maksudnya ringnya ukuran standar. Dia 17 sama 19. Tapi mereka bannya karena mungkin di Vietnam banyak pilihannya. Jadi bannya bisa dapat ban pacul. Bener-bener ban off-road, ban pacul buat ukuran itu gitu. Jadi ban itu pilihan ban itu nomor 1. Habis itu yang pasti setting suspension. Setting suspension udah harus banget gitu kan. Kemarin sempat terlalu stiff stok depan gua. Ini spring kita ganti Hyper Pro. Terus oli shocknya kita pakai Maxima yang 5W. Terus belakang kita customize, ya kan, kita pasangin tabung piggyback. Terus kita pakai suspension oilnya juga yang 5W. Itu udah oke banget. Untuk prolog oke, untuk race-nya juga oke. Terus abis itu dari ban, braking system. Nah, nih, braking system kemarin kita sempat dapat support dari Frando Indonesia, dari teman-teman di Giotto. Kita pasangin braking systemnya, brake pad-nya, itu Brenta yang Sinter. Sebelumnya kita selalu pakai Brenta yang organik. Ini Brenta Sinter ternyata gokil. Gua akuin gokil banget. Setelan adjuster lever gue itu sampai turun dari 6 sampai 4. Kenapa? Pakem banget. Jadi si Brenta nih, Brenta yang kualitas yang bagusnya, gitu kan? Itu bener-bener pakem banget. Jadi beda banget sama yang organik sebelumnya gue pakai. Jadi braking system penting karena apalagi kalau bicara off-road kita tetap pakai dua-dua depan belakang, tapi gue lebih banyak mayoritas pakai di belakang. Rem belakang gue lebih banyak pakai, depan hanya untuk kontrol, ya kan? Jadi braking system buat gue penting banget. Braking system kita ganti Brenta, terus braking line ini kita pakai Allegri. Sebetulnya KTM sudah braided, jadi itu hanya pilihan aja. Cuman gue pengen bener-bener maksimal, akhirnya gue ganti pakai Allegri untuk braking line-nya. Terus abis itu riding performance. Nah, riding performance itu dalam artian handling. Karena bener-bener gue amazed sama tracknya, handling yang gue set. Jadi emang balik lagi, settingan motor nomor 1. Jadi settingan motor sesuai dengan kita pastinya. Si ini gue kemarin sempat dikasih sama Domino Racing Indonesia. Dari teman-teman di Giotto kita dikasih. Terus abis itu kita pasangin Domino, dia HBR. Dia yang aluminium T705 kalau nggak salah. Ini yang paling tinggi stangnya. Dia udah ada abarnya di tengahnya. Ini gue ngerasain enak banget. Dan jujur, gue jatuh udah berkali-kali. Bisa dibilang nggak kehitung deh, jatuh bego, jatuh yang karena emang lagi ngebut, sampai jatuh yang udah gue nggak ada tenaga. Jadi stang ini jatuh berkali-kali. Walaupun sekarang ternyata pas tadi gue cek, ini motor udah kita cek semua pas datang kemarin, agak bengkok sebelah kiri. Cuman kalau gue pakai stang original, gue nggak tahu bentuk stang gue udah kayak gimana deh. Mungkin udah bentuknya udah nggak jelas kali kayak gimana. Tapi pakai ini cuma sebelah kiri gue agak naik sedikit. Itu pun gue inget gue jatuh lumayan agak high speed. Terus pas tanjakan ada namanya tangga derita. Nanti ada cuplikannya, tangga derita tuh yang paling tinggi. Itu paling gila, itu ngantri semua di situ. Dan hampir bisa dibilang mungkin 80% pembalap pada jatuh. Dari situ gue penjatuh. Jadi gue coba nyari momentum, gue ngambil agak speed, terus ban gue slide. Jadi bener-bener slide, jatuh, motor nyeret. Nah itu makanya gue ngerasa pas gue tadi inget-inget, ini bengkok gue, tangguh ke sebelah kiri kok agak bengkok ya. Gue jatuh di mana? Oh oke. Yang paling parah gue di tangga derita. Tangga derita itu yang tadi gue bilang itu paling parah. Karena yang lainnya jatuhnya di lumpur banyaknya gitu. Oke, abis itu ya pasti kalau untuk dekal sih udahlah. Dekal gue
Karena kan gue pengen kinclong ya enggak. Gue pengen kelihatan ini gitu loh. Jadi dekal gue sama Om Sofyan sama Om Ricky dari Riders PB kita selalu kerjasama untuk urusan dekal. Kita bikin kinclong biar eye catching ya kan. Jadi buat foto-foto juga keren. Terus abis itu tower yang pasti ini kita ganti karena memang tower ini ngurangin bobot banget, jadi akhirnya gue ganti. Terus M15 untuk skid plate. Ini skid plate gila nih. Motor gue sempet berapa kali? Kita berapa kali tuh sempet motor tuh udah nyangkut, udah begini motor. Bahkan sampai mesti gue jempingin motor gitu loh, untuk lewatin balok, untuk lewatin batu. Gue gak kebayang kalau gue pakai skid plate original yang plastik. Mungkin bracketnya udah hancur, mungkin udah blok mesin gue mungkin udah acak-acakan kali kan. Tapi gue ngerasain banget memang namanya pakai skid plate aluminium itu jauh lebih ngebantu. Gue M15 yang pasti kita riset bareng-bareng untuk skid plate. Jadi udah oke banget. Bobotnya, beratnya juga nggak berat. Untuk kekuatannya jelas udah terbukti. Dan ini masih terpasang rapi di sini. Dan yang pasti gue tambahin FXR untuk pelindung engine. Karena pada saat jatuh gue khawatir ada batu ngehajar ke bak magnet ataupun bak kopling. Jadi akhirnya kita pasangin si pelindung engine ini. Karena memang power partnya pun KTM itu ngeluarinnya adalah engine cover. Kayak gini nih posisinya. Gitu. Jadi dia ngejaga biar kalau jatuh batu nggak kena. Terus habis itu masih banyak banget sih. Masih banyak banget lah yang kita ini. Gua sampai mesti bawa bleeder air isi 3 liter. Yang biasa gue kalau main di sini dari pagi pulang sore itu pasti masih sisa 1,5 liter. Ini 3 liter habis air gua. Jadi emang wah gila deh. Kemarin pengalaman yang sangat berharga banget. Ya, dan yang pasti alhamdulillah gue bersyukur banget sama Allah. Kalau gue bisa finish, gue bisa balik ke Indonesia dengan selamat. Motor pun tanpa ada trouble. Dan kita bisa kerja di sana, ketemu sama teman-teman pencinta KTM di sana, Orange Family di Malaysia. Terus ya kalau motor sih basicnya kayak yang seperti kita bahas sebelumnya, sebelum kita berangkat. Persiapannya, setting motornya, karena seperti gue selalu bilang, MWG itu kita modifikasi dengan gaya with style and passion gitu kan, dan kita bangun komunikasi gitu sama si pemilik. Kenapa? Karena settingan motor itu penting banget. Jadi settingan motor itu harus sesuai dengan kebutuhan dan harus sesuai dengan karakter si pemilik motor. Itu yang selalu gue bilang ke teman-teman, pasang aksesoris, pasang atau kita modifikasi sedikit sesuai kebutuhan lo dan sesuai gaya bawa lo. Jadi jangan karena pengen ikut-ikutan, wah Om Herman pakai ini, pakai juga. Tapi padahal lo belum perlu. Kalau buat gue jangan kayak gitu, kenapa sayang akhirnya. Ya kan? Terus yang pasti, ya sekali lagi sih, thank you banget. Gue mau ngucapin terima kasih buat semua sponsornya Monkey World Garage. Kita ada M15, kita ada NHK helmet, kita ada Osopro, ada DMS Tuning, ada Riders PB untuk dekal, terus ada apa lagi, Pi? Domino untuk spare part yang dipasang ya, knalpot Leo Vince, Allegri, Brenta untuk brake padnya. Habis itu bahkan sampai teman-teman yang lain kayak Baika Motoshop itu support kita. Terus Elran itu event lari di Indonesia, kemudian punya ketua umumnya KTM Adventure Indonesia itu support kita juga. Terus ada apa lagi ya, Via? Hah? Ya, kalau komunitas dari KAI, dari Ontahut itu support kita, dari The Rock. Cuman yang pasti support yang brand-brand yang ada. Oh ya, Gradasi Print yang bikinin t-shirt keren banget buat kita event di sana. Itu keren banget dan akhirnya gue bagiin ke teman-teman di pencinta KTM di Malaysia. Ya kan? Terus ya masih banyak lagi. Gue takutnya gue lupa, gue sebut satu persatu. Tapi yang pasti thank you banget untuk semua sponsor. Untuk sponsornya tim MWG ataupun sponsornya Rimba Red tim Indonesia, yang mana gue pakai gitu loh, yang mana itu semua kepake banget buat kita. Jadi thank you banget. Terus insya Allah mungkin kalau ada event-event kedepannya yang sama di Indonesia, gue berharap akan ada event yang sama di Indonesia. Insya Allah kita pasti bakal ikutan, MWG pasti bakal ikutan gitu kan. Yang terdekat sih kalau nggak salah ada Ride Friend Tour itu RFT
itu On Tahut yang bikin, On Tahut Bandung. Itu di Desember itu mainnya off-road, itu seru. Kemungkinan besar gue akan ikut, insya Allah. Ya kan, selama ada rezekinya. Itu jadi kita bakalan siapin lagi, setting motor lagi ya untuk event itu. Gitu. Jadi emang per event kita harus setting motor sesuai dengan karakter jalannya, karakter tracknya. Ya kan, kalau emang dia full track, ya kita bikin settingan full track. Tapi kalau masih dual purpose, kadang ada roadnya, ya kita cukup bikin settingan dual purpose. Oke, itu sih cerita-cerita gue yang masih apa ya, kayak masih on fire. Gue tuh masih ngerasa kalau bawa motor kadang-kadang nih ketemu jalan-jalan pasir, gue masih iseng-iseng gitu, gue main-mainin gitu kan, karena kayaknya masih hype gue kemarin di Baret masih nempel gitu loh. Gue masih agak susah move on gitu kan. Makanya gue berharap nih motor ini pas udah nyampe, mungkin minggu ini gue pengen coba mainin nih motor, sekalian ngetes-ngetes lagi, saya ngecek-ngecek lagi, ya kan, apa yang kurang, apa yang jadi trouble, ya walaupun selama di sana nggak ada masalah. Itu aja sih. Terus yang pasti thank you banget pokoknya untuk semuanya yang udah bantu kita, yang support kita. Terus jangan lupa like, subscribe, bunyiin lonceng lo. Terus follow IG kita di monkeyworldgarage_official atau cek web link kita di www.monkeyworldgarage.com. Itu aja. Yang pasti video minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Herman undur diri dulu. See ya.